maka saya masuk bagian terakhir, ini cepat saja. Kita akan mulai menyusun barisan, Nah, saya akan percepat masuk ke sholat berjamaah dulu ya. Nanti di sini kita akhiri. Kita belum sholat ini, baru berdiri saja ya. Belum takbir, belum mulai, baru berdiri. Sekarang agak cepat Pak, yang pakai peci saja langsung jadi imam. Ya kan Anda pakai peci. Satu, pelan-pelan. Pak, mohon izin. Ini imam laki-laki, makmumnya laki-laki. Bapak mau kemana? Silakan. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allazi waswisu fi sudurin nas, bebas. Baik, sudah bagus ya. Ini laki-laki imamnya, ini makmumnya laki-laki. Maka berdiri di samping kanannya imam ya. Ada dua posisi. Satu, bisa sejajar antara imam dengan makmum. Dalilnya Abu Dawud nomor hadis 1367. Ya, Rasulullah pernah salat di sampingnya Ibnu Abbas. Tadinya di belakang, oleh Nabi ditarik ke depan. Ya. Kemudian disejajarkan dengan beliau. Ini sah. Ya. Atau yang kedua, ini yang berpendapat mayoritas ulama, imam lebih maju sedikit. Ya, sedikit saja, tapi nempel, nggak ada jarak kakinya, nempel. Ya. Ada yang mengatakan satu kepalan, tidak, itu sudah menyelisih hadis. Ya. Dia tetap menempel. Ya. Nah ini ditafsirkan oleh ulama ketika Ibnu Abbas itu ditarik oleh Nabi, usianya masih kecil, 3-4 tahun. Ya. Dia khawatir terjadi sesuatu di belakang, makanya disejajarkan. Ya. Dalam sholat yang normal ada sebagian yang kemudian menafsirkan demikian. Ya. Jadi satu lebih maju, makmum lebih mundur. Dua-duanya sah karena sesuai dengan nilai hadis. Ya. Dua-duanya sah. Ini benar, dianggap sempurna. Mau sejajar, mau tidak. Ya, jelas sampai sini? Ya, saya teruskan dulu. Tiba-tiba masuk, silakan. Satu orang, pelan-pelan. Sekolah. Sudah? Ada pilihan lain? Tidak? Nah, sekarang perhatikan. Sebelum ini masuk ke kiri, ternyata redaksi yang muncul dalam hadis nanti saya tampilkan. Ya, saya tampilkan gambar-gambar dan dalilnya. Yang muncul ini sebelum memulai saf salat dan membentuk barisan itu memberi isyarat dulu. Ya, bahasanya memberi isyarat. Yang meminta atau mengisyaratkan bisa imam yang maju atau makmum yang mundur. Jelas ya? Bisa imam yang maju atau makmum yang mundur, bergantung situasi tempatnya. Makanya ada yang mengisyaratkan satu sebelum masuk ke yang kirinya. Jadi masuk dulu ke belakang sini, pelan-pelan. Ya. Bisa ada yang mengisyaratkan dengan takbir. Jadi ini takbir ke belakang. Kalau saf di belakangnya yang longgar, ya. Ada yang menafsirkan cukup dengan takbir saja isyaratnya. Di ini bertakbir kencang, Allahu Akbar misalnya, yang ini mundur. Ya. Ada yang kedua, pelan-pelan. Ada yang kedua, tidak dengan bertakbir kalau sekiranya tidak dipahami. Ya. Misal dia bertakbir atau makmum bertakbir, Allahu Akbar, yang ini nggak paham, mungkin dia sedang sholat sunnah, kan? Itu boleh diberikan isyarat yang membuat ini bisa mundur. Ya. Misal boleh ditepuk yang ringan, ya. Atau dicolek. Ya. Dalam keadaan ini bisa imamnya, bisa makmumnya, bergantung situasi tempatnya. Kadang-kadang Anda sholat di situasi tempat yang imamnya lebih luas maju ke depan. Ya, saf makmum sudah longgar. Ya, jelas sampai sini? Nah, maka yang terbaik ini diberikan isyarat. Antum tadi benar, boleh maju ke sini, imamnya yang maju, tapi boleh yang kedua langsung. Ini yang lebih banyak digunakan. Ya, karena umumnya lebih luas ke belakang. Ya, boleh ini ditepuk, kemudian mundur, atau bertakbir langsung, kemudian mundur. Ya, jelas sampai sini? Mundur sebentar, biar agak ada jarak. Baik. Datang satu lagi, Mas, mohon berkenan, cepat. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Baik. Mau pikir-pikir lagi, mau diulang? Iya. Tanya teman atau telepon kawan? Tidak. Oh, langsung baik kanan. Sekarang lihat ya. Ternyata ketika masuk tidak mengisi kanan, tidak mengisi kiri, tapi yang dilihat keseimbangan. Keseimbangan. Lihat imam posisinya di mana. Kalau imam berdiri pada bagian yang ini, misal sejajar, maka ambil yang seimbang sebelah kirinya. Tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri. Antum masuk ke sebelah sini. Baik ya? Jelas? Lihat keseimbangan. Jadi jangan terlalu doyong ke kanan sana atau doyong ke kiri. Lihat keseimbangan, membentuk saf. Jadi seimbang kita lihatnya. Ya, jelas sampai sini? Sekarang mohon izin untuk duduk dulu. Yang tiga, ini suami laki-laki di rumah ingin berjamaah bersama istri. Mohon diberikan space. Agak luas sebentar. Agak luas. Mohon izin. Bapak dalam posisi menjadi ibu. Ya, masuk ke bawah. Karena ibu nggak pakai peci, mohon izin Mas, geser dulu. Ya. Silahkan Pak, mau kemana? Ini suaminya, ini istrinya. Ya. Baik, silahkan langsung saja. Ya, silahkan. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Mau ke belakang, di mana? Oh, nggak ada, kosong aja pokoknya kosong. Silahkan. Ya. Salah juga nggak apa-apa. Kalau benar saya curiga kan. Baik, di situ yakin? Baik. Ini tapi berdiri Pak sholatnya, kenapa duduknya? Nah ini sudah agak bagus, tapi agak kurang tepat. Ini sudah benar. Jadi ibu mohon izin
Kalau berjamaah dengan suami, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tepat betul di belakang imam. Di belakang imam, persis sejajar di belakang imam. Hanya diberikan jarak agak sedikit longgar. Sekiranya ada orang lain yang masuk untuk bermakmum laki-laki, ya bisa di sini langsung bisa berdiri di belakangnya. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang imamnya perempuan, ya, makmumnya perempuan. Ibu berjamaah dengan anak perempuannya. Izin Pak, langsung saja kemana? Ya. Silahkan langsung saja, bebas Pak. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke samping. Nah, apa-apa. Beliau berpikir tadi kalau benar curiga gitu. Baik, ini tepat ya, tepat berada di samping kanan persis sejajar, jadi tidak ada jarak. Langsung, mohon maaf Pak. Nah, sejajar saja, Ibu ya, yang melihat ini. Kalau imamnya perempuan, Ustaz. Ya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, jadi sejajar. Mohon maaf, ini imam, ini makmum. Jadi ini imamnya perempuan, makmum perempuan, rapat saja. Tiba-tiba datang anaknya satu lagi, ingin bermakmum. Kemana? Perempuan juga. Perempuan juga, bebas Mas, jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Mau nepuk dulu atau enggak? Mau nyolek barangkali? Oh, tidak langsung. Ini sudah bagus ya. Nah, imam tidak maju. Imam tetap di tengah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Ummu Salamah disebutkan awsatuhunna, posisi imam tepat di tengah-tengahnya. Dia enggak maju, dia enggak mundur. Jadi tepat membentuk barisan pun tetap ke kanan terus, ke kiri terus sampai sempurna selesai. Sekarang posisi yang terakhir. Terakhir. Maaf, 2 mundur, imam tetap di situ. Silahkan baris lagi 4 orang. Berdiri Pak, berdiri semuanya. Ya, posisi terakhir. Ini sudah penuh semuanya. Sudah penuh seluruhnya. Kita tutup sampai di sini. Tiba-tiba satu orang masuk ingin berjamaah. Silahkan, mohon izin Pak. Boleh? Bapak kemana? Ini sudah penuh Pak ya. Gak usah nengok, sedang sholat. Bebas Pak, ini sudah penuh pokoknya. Perhatikan. Ini sangat baik, sangat bagus. Tapi ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ada satu sunnah itu yang hampir punah. Ya, karena jarang diketahui. Sunnahnya adalah jika ada di belakang ini bisa memberi isyarat pada yang tepat di belakang imam supaya dia mundur untuk membentuk saf. Ya, bisa misalnya diberi isyarat dengan ditepuk begini, lembut, ya. Kemudian ini mundur. Oke. Lalu merapat. Dalam keadaan rapat ini kan kosong ya. Nah, ini bergeser. Ini di sini. Nanti kan membentuk 01 di sana ya. Nah, begitu masuk satu orang masuk ke sana. Ini terbentuk saf. Tapi ini hanya boleh dipraktekkan jika jamaah di masjid tersebut sudah paham dengan hukum ini. Ya. Kalau belum Anda jangan maksa sampai narik-narik nggak tahu sunnah katanya nggak boleh. Ya. Pernah terjadi di Tajikistan itu tahu, tapi jangan dipakai main-main dan jangan dipraktekkan. Ya. Itu pernah begitu mau sholat sendirian ditepuk, ini beri isyarat. Begitu ini mundur, ya, dia yang maju ke depan begini. Okay. Nah, itu persoalan yang tidak juga, awas ya, hati-hati, resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Bisa ngomong, silakan. Resikonya, Pak, silakan. Baik. Oh, ini posisinya sudah terangkan, ini ada gambarnya di atas, di bawahnya ada dalilnya, kemudian terjemahannya. Dan pas waktu kita saya kira berakhir sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, kita belum sholat, kita baru berdiri ya, belum takbir, belum macam-macam. Jadi, tapi karena waktunya sudah habis, Anda punya kewajiban untuk bekerja dan tidak boleh saya ambil juga ya. Karena itu, jelas pertanyaan saya, maaf, jelas? Kalau jelas hukum Qur'annya tidak boleh bertanya ya. Karena Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau persoalan sudah jelas jangan banyak dipertanyakan. Khawatir kebanyakan ditanya yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Bagi yang ingin kopi silakan, saya sudah serahkan ke DKM Masjid. Anda bisa kopi dengan bebas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.